Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya F. Yohana, NPM 1804 10 20 14, Prodi S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian komprehensif mata kuliah keagamaan dengan dosen penguji Bapak Muhammad Hanafi Zuardi, MSI. Di video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang fikih ibadah dan BTQ. Yang pertama yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbaduhu syaitanu minal masi. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mislur riba wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Faman ja'ahu maw'idatun mir rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah wa man wada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yamhaqullahu riba wa yubbis shadaqah wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala harfun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih wa in kuntum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Shadaqallahul adzim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperoleh dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang yang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu, kamu tidak berbuat zalim dan tidak dizolimi. Hukum tajwidnya yang pertama terdapat mad tabi'i, yakni alladzina, huruf hijaiyah berharokat kasroh bertemu dengan huruf ya sukun. Kemudian yang kedua ada mad tabi'i lagi, yaitu karena huruf hijaiyah berharokat fathah bertemu dengan huruf alif sukun. Kemudian yang ketiga yaitu alif lam qamariyah, yaitu namal bay'u, karena alif lam bertemu dengan huruf ba. Kemudian yang keempat ada ja'a, yaitu mad wajib mutasil karena bertemunya mad tabi'i dengan huruf hamzah. Yang kelima yaitu idgham bila gunnah, yaitu mir rabbihi, karena nun mati bertemu dengan huruf ro. Kemudian yang keenam ada izhar,
yakni rin'ah karena tanwin bertemu dengan huruf alif. Kemudian yang ketujuh ada ikhfa, inda karena nun mati bertemu dengan huruf da. Kemudian yang kedelapan alif lam syamsiah, binari karena alif lam bertemu dengan huruf ro. Kemudian yang kesembilan ada izhar syafawi, yaitu tumu karena mim mati bertemu dengan huruf mim. Kemudian yang terakhir 10 qalqalah kubro, yaitu tubetum, huruf qalqalah yang berada di tengah kalimat sukun, yaitu huruf ba. Kemudian yang kedua yaitu tentang fikih ibadah. Yang pertama toharoh. Toharoh artinya bersuci. Toharoh menurut syara ialah suci dari hadas dan najis. Wudu menurut bahasa artinya bersih dan indah, sedangkan menurut syara artinya membersihkan anggota wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Syarat sah wudu yaitu Islam, tamyiz, dalam dapat membedakan baik buruknya suatu pekerjaan, tidak berhadas besar, dengan air suci lagi mensucikan, tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota wudhu, mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnah. Kemudian sunnah wudhu yaitu membaca basmalah pada permulaan berwudhu, membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan, kemudian berkumur-kumur, membasuh lubang hidung sebelum berniat, menyapu seluruh kepala dengan air, mendahulukan anggota kanan daripada kiri, menyapu kedua telinga luar dalam, meniga kalikan membasuh, kemudian menyela-nyela jari, kaki, dan tangan, membaca doa sesudah wudhu. Kemudian yang membatalkan wudhu yaitu keluar sesuatu dari dubul dan dubur, misalnya buang air besar dan buang air kecil dan buang angin. Hilang akal sebab gila, pingsan, mabuk, dan tidur nyenyak. Tersentuh kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dengan tidak memakai tutup. Mahram artinya keluarga yang tidak boleh dinikahi. Tersentuh kemaluan, kubul, dan dubur dengan telapak tangan atau jari yang tidak memakai tutup. Kemudian tayamum. Tayamum adalah mengusap muka dan dua belah tangan dengan debu yang suci. Syarat tayamum ini yaitu yang pertama membaca basmalah, yang kedua mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri dan menipiskan debu. Rukun tayamum yaitu niat mengusap muka dengan debu tanah dengan 2 kali usapan, mengusap dua belah tangan hingga siku-siku dengan debu tanah 2 kali, memindahkan debu kepada anggota yang diusap, dan yang terakhir tertib. Yang membatalkan tayamum yang pertama itu segala yang membatalkan wudhu, melihat air sebelum sholat kecuali yang bertayamum karena sakit, kemudian yang terakhir murtad keluar dari Islam. Kemudian yang selanjutnya sholat. Sholat adalah ibadah kepada Allah dalam beberapa bentuk perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam serta menurut syarat-syarat yang telah ditentukan syara. Kemudian jumlah sholat yang difardukan adalah sholat 5 waktu yang disyariatkan kepada umat Islam yang wajib untuk dikerjakan. Kemudian syarat wajib sholat. Yang pertama beragama Islam, sudah baligh dan berakal, suci dari hadas, suci seluruh anggota badan, pakaian, dan tempat, menutup aurat, laki-laki auratnya antara pusar dan lutut. Sedangkan wanita seluruh anggota badannya kecuali muka dan 2 belah telapak tangan. Masuk waktu yang telah ditentukan untuk masing-masing sholat, menghadap kiblat, mengetahui mana yang rukun dan mana yang sunnah. Cara mengerjakan sholat yang pertama yaitu berdiri tegak menghadap kiblat dan niat mengerjakan sholat. Lalu mengangkat kedua belah tangan serta membaca Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram, kedua belah tangannya disedekapkan pada dada. Kemudian membaca doa iftitah, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Dalam rakaat pertama dan kedua, bagi orang yang sholat sendiri atau imam, disunahkan membaca surat atau ayat-ayat Al-Quran. Setelah membaca surat, lalu mengangkat kedua belah tangan setinggi telinga seraya membaca Allahu Akbar. Terus badannya membungkuk, kedua tangannya memegang lutut dan ditekankan pada punggung dan kepala supaya rata. Selesai ruku, terus bangkit tegak dengan mengangkat kedua belah tangan setentang telinga seraya membaca Sami'allahu liman hamidah. Setelah sujud, duduk di antara 2 sujud serta membaca Allahu Akbar, dan setelah duduk membaca
Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Sujud kedua, ketiga, keempat dikerjakan seperti pada waktu sujud pertama, baik gerakannya maupun bacaannya. Pada rakaat kedua, kalau sholat kita 3 rakaat atau 4 rakaat, maka pada rakaat kedua kita duduk untuk membaca tasyahud awal. Dengan duduk kaki kanan tegak dan telapak kaki kiri diduduki. Bacaan tasyahud akhir seperti tasyahud awal yang ditambah dengan sholawat Nabi dan lafalnya wa'ala ali sayyidina Muhammad. Selesai tasyahud akhir, salam dengan menengok kanan dan kiri dengan membaca assalamualaikum warahmatullahi dan sholat selesai. Kemudian selanjutnya sunnah sholat, yaitu ada 2 sunnah aba'adal, yaitu yang pertama membaca tasyahud awal, membaca sholawat pada tasyahud awal, membaca sholawat atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir, membaca kunut pada saat sholat subuh, sholat witir pada pertengahan bulan Ramadan hingga akhir. Kemudian sunnah yang kedua yaitu ada hayat. Yang pertama itu mengangkat kedua belah tangan ketika takbiratul ihram, ketika akan ruku dan berdiri dari ruku, meletakkan telapak tangan yang kanan di atas pergelangan yang kiri ketika sedekap. Kemudian membaca doa iftitah sehabis takbiratul ihram, membaca ta'awudz, kemudian membaca amin sesudah Al-Fatihah, membaca surat Al-Quran sehabis Al-Fatihah, kemudian mengeraskan bacaan Al-Fatihah pada rakaat pertama, kedua, maghrib, isya, subuh selain makmum. Kemudian membaca takbir ketika gerakan naik turun, membaca tasbih ketika ruku dan sujud, duduk tersimpu saat at-tahiyat akhir, dan membaca salam yang kedua. Selanjutnya yaitu waktu sholat. Yang pertama zuhur, awal waktunya setelah cenderung matahari dari pertengahan langit. Akhir waktunya apabila bayang-bayang sesuatu telah sama panjang dengan sesuatu itu. Kemudian yang kedua asar, waktunya mulai dari habis waktu zuhur sampai terbenamnya matahari. Kemudian maghrib, dari terbenamnya matahari sampai hilangnya awan senja. Kemudian isya, mulai dari terbenamnya syafaq hingga terbit fajar. Subuh dimulai dari terbitnya fajar hingga terbitnya matahari. Kemudian selanjutnya syarat sah sholat. Yang pertama, sudah masuk waktu sholat. Yang kedua, suci dari hadas besar dan kecil, suci badan, pakaian, dan tempat sholat. Kemudian menutup aurat dan menghadap kiblat. Kemudian sholat Jumat, hukumnya fardu ain bagi tiap muslim, mu'alaf, laki-laki, sehat, dan bermukmin. Kemudian sholat jama', yaitu sholat yang dikumpulkan, misal zuhur dengan asar, maghrib dengan isya di dalam satu waktu. Kemudian sholat qasar, yaitu bagi orang yang dalam perjalanan berpergian, dibolehkan menyingkat sholat wajib yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kemudian puasa, yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan ibadah tersebut dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Kemudian zakat dalam segi etimologi pengembangan, sedangkan dalam segi terminologi sebagai bagian tertentu dari harta kekayaan yang diwajibkan Allah untuk sejumlah orang yang berhak menerimanya. Kemudian klasifikasi zakat, terdapat 2, yaitu zakat fitrah, adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat muslim menjelang hari raya Idul Fitri. Dan yang kedua, zakat mal, yaitu zakat harta, adalah zakat penghasilan seperti hasil ternak, pertambangan, hasil laut, hasil perniagaan, hasil pertanian, emas, dan perak. Kemudian mekanisme pengumpulan zakat ini dilakukannya pembentukan unit pengumpulan zakat, pembukaan konter penerimaan zakat, pembukaan rekening bank, dan penjemputan zakat langsung dan melalui short message set. Kemudian yang terakhir, mekanisme pendistribusian zakat dilakukan dengan
dengan didistribusikan secara mandiri, dan ada pula yang melalui lembaga amil zakat. Sekian materi fikih ibadah dan BTQ ini saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.